Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam Sarapan Rohani Galangning yang Abian Base pada hari ini, Rabu 17 Maret 2021. Semoga Bapak Ibu Jemaat sekalian senantiasa ada dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyerahkan pada Tuhan, kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan maksud kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, boleh mendasari kehidupan kami, boleh memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam kuasa tangan-Mu saja. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau berfirman kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari yang pertama, Kejadian pasal 16 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Kemudian bacaan yang kedua pada saat ini terambil dari Lukas 18 ayatnya yang ke-13. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan diberikan tema Dilihat Allah. Sebelum saya mengawali firman Tuhan pada saat ini, ada satu ilustrasi yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Ketika sebuah keluarga yang terdiri dari orang tua, ayah, ibu, dan seorang putrinya melakukan satu perjalanan, dan ketika dalam perjalanan itu keluarga ini mengalami musibah yang tidak diinginkan. Mobil yang mereka tumpangi itu mengalami satu kecelakaan besar yang mengakibatkan orang tua dari putri ini harus kehilangan nyawanya. Tidak sampai di situ aja Bapak Ibu, ketika putri satu-satunya ini juga harus menjadi korban dari kecelakaan itu, yaitu indera penglihatannya itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Hal ini yang dialami oleh putri dan juga kedua orang tua tersebut. Kalau kita membayangkan, saya pribadi membayangkan dari kejadian ini, sungguh sangat-sangat berat apa yang dialami oleh putri tersebut. Tetapi mujizat Tuhan masih sungguh luar biasa. Putri tersebut masih diberi pemeliharaan. Setelah mengikuti terapi pengobatan mata dan usaha-usaha medis yang dilakukan, Tuhan masih memberikan kemurahan hati dengan mengembalikan indera penglihatannya. Singkat cerita, putri ini boleh kembali melihat. Dia boleh mengalami penyembuhan dan pemulihan terhadap penglihatannya. Sungguh satu sukacita yang dialami oleh putri tersebut,
bagaimana ia dapat mengalami pemulihan sehingga bisa kembali melihat, dan bahkan putri tersebut bisa melihat teman-temannya yang tersenyum menyapanya dengan penuh sukacita. Ia pun sadar bahwa ketika dia dilihat oleh orang lain merupakan suatu karunia yang sama dengan ia dapat melihat sesuatu di sekitar lingkungannya. Dalam bacaan kita, firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kita tentang kisah Hagar dan Ismail dalam Kejadian pasal 16 ayatnya yang ke-13 tadi. Hagar menyadari hal itu ketika ia kabur dari Sarah, majikannya yang memperlakukannya tidak seturut atau tidak sesuai, memperlakukannya dengan buruk. Hagar yang pada saat itu bukan siapa-siapa pada zamannya, dalam keadaan yang hamil, dalam kondisi yang sendirian, ia melarikan diri ke padang gurun tanpa ditemani oleh satu orang pun. Tapi pertolongan dan harapan Tuhan memberikan ia kekuatan, sehingga ia dilihat oleh Allah, dan Hagar pun mampu melihat dia. Allah tidak lagi merupakan sesuatu yang samar atau sesuatu yang tidak kelihatan, melainkan sungguh nyata kelihatan pada Hagar pada saat itu. Hagar pun mampu melihat Tuhan, dan Hagar yang pada saat itu hanyalah seorang budak pada waktu itu dipandang tidak berharga, sehingga ketika Hagar melihat Allah begitu nyata, ia memberikan nama tempat itu sebagai, ia menyebutnya El Roi, yang berarti Engkaulah Allah yang melihat aku. Kata Hagar, di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Kondisi sosial yang sama juga dialami oleh pemungut cukai dalam bacaan kita tadi, dalam Lukas 18 ayat 13, di mana seorang pemungut cukai di kalangan masyarakat Yahudi itu disamakan seperti seorang najis, seorang yang penuh dengan dosa, dan seseorang yang sangat-sangat tidak berharga. Menurut manusia, mereka adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu, pemungut cukai mengatakan ia adalah orang berdosa dan ia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani melihat dan menengadah ke langit. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kedua firman Tuhan ini, pada saat ini kita diingatkan bahwa dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, dalam segala pergumulan kehidupan kita, baik dalam usaha, dalam pekerjaan kita, yang karena situasi tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, tetaplah kita setia, tetaplah kita bersandar kepada Tuhan, terlebih tetap kita senantiasa mengucap syukur atas segala anugerah, atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di luar dari kehidupan kita masih banyak Bapak Ibu, saudara-saudara, orang lain, mereka-mereka yang bermimpi untuk memiliki hidup sama seperti kita pada saat ini. Mungkin ada Bapak Ibu saat ini yang merasa sendirian, yang merasa tidak dianggap, atau merasa tidak layak, atau bukan merasa apa-apa dan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Allah melihat kita dan telah mempersiapkan masa depan yang indah bagi kehidupan kita, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Oleh sebab itu, pandanglah Dia
yang menjadi pengharapan, yang menjadi kekuatan, keselamatan, dan sukacita kita yang selalu nyata, baik pada hari ini maupun pada masa-masa yang akan datang. Sekalipun kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kekurangan, Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya daripada kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Pujilah Dia hari ini atas karunia luar biasa yang memampukan kita melihat satu-satunya Allah sebagai sumber kekuatan yang hidup bagi kita semua, sebagai Allah yang hidup dan Allah yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas taburan firman-Mu pada saat ini. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas segala pemeliharaan-Mu, atas setiap anugerah-Mu yang ada pada kami saat ini. Biarlah sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, kami senantiasa boleh hidup taat, boleh senantiasa menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah Allah sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang senantiasa memberkati seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Galang Ningiang Abian Base yang pada saat ini akan memulai segala aktivitas, segala usaha pekerjaan yang telah Kau percayakan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dimanapun keberadaan kami. Tuhan menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat sekalian. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Bapak Ibu kita semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.